Solusi empati tegas, inovasi andal setia. Solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 150 0164, call center dan ajib siap melayani setia. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan penyerapannya terhadap tenaga kerja mencapai 96,9% dari penyerapan tenaga kerja nasional. Dan hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk berkenalan dengan salah satu pelaku UMKM bidang makanan dan minuman dengan brand Ayam Penyet Bandung atau APB. Kedai pertamanya berada di wilayah Jakarta Barat. Salah satu anggota Jakpreneur ini juga meraih sukses dengan membuka berbagai cabang bukan saja di Jakarta, tetapi juga di wilayah sekitarnya. Bahkan salah satu produk olahan makanannya ini mampu menembus pasar mancanegara. Simak selengkapnya di layanan Jakarta On TV. Inovasi andal, solusi empati tegas, 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 inovasi andal. Pemilik usaha Ayam Penyet Bandung, Ibu Ernasari. Assalamualaikum. Bu Erna, akhirnya saya nyampe juga nih di Lipo Mall Puri, Gimana, Jakarta Barat. Nggak? Wah enggak dong, Bu, karena saya pakai kendaraan umum. Wah, ini saya penasaran banget nih sama Ayam Penyet Bandung milik Ibu Ernasari. Saya tuh salah satu orang yang suka ke mall nih, Bu. Tapi saya baru kemarin ke basement yang ada di mall. Di Mall Puri ini, dan saya menemukan ayam penyet yang rasanya enak, terus pedesnya nendang. Jadi Mas Adi, kalau ke mall jangan lupa beli produknya UKM. Bener banget, kayak saya udah gak sabar tentunya untuk melihat produk dari Ayam Penyet Bandung milik Bu Ernasari. Dan saya juga udah gak sabar nih, kita langsung aja kali Bu ya. Mana nih, lewat sana? Ya, ini sana. Bu Erna, ini pertama kali usaha Ibu apa nih? Ayam Penyet Bandung ini usaha yang pertama atau sebelumnya sudah punya usaha juga? Ya, dulu pernah punya kontak handphone gitu. Oh. 14 tahun. Udah sebentar ya? Ya, jadi apa? Karena dulu tuh bisnisnya kan handphone, itu belum sebulan ganti lagi, belum sebulan ganti. Bener banget, dulu ada yang kamera depan dari kamera 1, 2, 3, sampai sekarang kameranya dari 5 kali handphone ya. Ganti-ganti terus ya. Kita belum keluar nih ya, udah ganti model lagi. Nah, Akhirnya kan cash flow saya terganggu dong. iya bener. Akhirnya kayaknya ini ditambah lagi dengan pulsa bisa dibeli di handphone di retail modern. Ya udah, kita yang kecil nih terus dong. Terus akhirnya beralih ke makanan dan minuman. Tahun berapa itu? Itu tahun 2013. Tahun 2013, berarti sudah, aduh matematika saya kurang nih. Itu berapa tahun nih? Ini udah tahun ke-10. Oh, tahun ke-10, bener ya, tahun ke-10 ya, 2023 jadi 2013. Bener, 10 tahun pemirsa. Ini udah 10 tahun di bidang makanan dan minuman. Apa nih yang bisa Ibu ceritakan dari bidang makanan minuman ini? Menariknya apa nih dari handphone tadi? Iya, jadi kan dulu beralih ya. Ya alhamdulillah, karena berawal dari saya hobi masak, terus hobi kulineran, lalu saya juga pencinta rempah, lalu akhirnya kayaknya setelah itu sudah tidak profit lagi ya, kayaknya bisnis apa nih gitu yang bisa dibutuhkan oleh banyak orang. Nah kebetulan waktu itu di wilayah Kembangan ya, saya melihat banyak sekali orang yang bekerja
sibuk gitu Bener ya, banget. nggak sempat masak. Nah akhirnya sepertinya saya bisa masuk memberikan solusi. Luar biasa. Akhirnya ya udah hadirlah Ayam Penyet Bandung yang memberikan solusi untuk memberikan masakan yang sehat, higienis gitu kan, simple, praktis. Dan rasanya juga nikmat. Dan yang paling penting itu langsung nendang usaha-usaha lainnya. Begitu langsung ke sana ya berarti ya. Ayo. Pertanyaan selanjutnya juga apa namanya Ayam Penyet Bandung. Ada apa dengan Bandung? Kita kan lagi di Jakarta nih, di Kembangan ya. Iya betul. Jadi dulu saya pernah besar di Bandung. Oh, ibu orang Bandung. Ya, Bandungnya di mana nih? lahir Tasikmalaya. Oh, lahir Tasikmalaya. Tinggal di Bandung. Kalau merantau ke Jakarta. Rantau di Jakarta. Suami orang mana? Tasikmalaya. Sekarang Jakarta. Wah, berarti emang orang Jakarta selalu mendominasi orang Bandung. Jadi ini Ayam Penyet Bandung adalah ayam penyet khas Jakarta, Bandung, dan juga Tasikmalaya. Kumpul ya. Jadi punya nostalgia yang lumayan lah ya sama kota Bandung. Makanya namanya Ayam Penyet Bandung. Terus, nah, Tapi ini keren banget sih nama Ayam Penyet Bandung ini karena banyak banget orang Jakarta. Itu banyak banget orang yang ada di Bandung. Karena saya tuh kuliah di Bandung. gitu. Dan saya tuh suka kangen sama masakan ayam penyet yang memang kalau di Bandung tuh pedesnya luar biasa ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh Nggak lagi perlu ya. jauh-jauh. Nah, Langsung bisa didapat. kenapa nih harus ayam? Kan yang di penyet bisa macam. Kenapa? Karena pertama yang saya pikirkan itu kalau mau bisnis pastinya bahan bakunya mudah didapat. Oh, pertama bahan baku Nah, saya pikirin ya. mudah didapat. Kan nggak lucu kalau kita jualan bahan bakunya susah didapetin. Bener ya kan? banget. Nggak lancar, ada orderan susah. Iya, bingung iya, gitu iya, ya. iya. Jadi pertama ayam, karena itu mudah didapat di mana aja dan Hampir semua orang juga suka ayam kan. betul sekali. Benar banget kan, anak-anak, remaja, orang tua. Wah, semua orang suka ayam. Jadinya hoki nih gitu. Bahan bakunya aja, banyak kita ambil konsepnya dengan konsep Sunda, ya kan? Hmm. Karena brandnya yang punya dulu Hmm. di apa Nusantara. Rasa Nusantara, tapi yang paling menarik nih Bu Erna ya, kalau saya makan ayam penyet Bandung kemarin, sebenarnya sambalnya sih. Sambalnya tuh langsung bikin cer gitu ya, bener-bener manis gitu. Terus kan saya mau nyobain lagi sih, saya dasar nih harus nyobain lagi. Iya, Ini sambalnya, wajib cobain. ya kan, berarti kan artinya produknya bukan cuman ayam aja kan, Iya. ada sambal dan lain sebagainya. Apa aja nih produk-produknya? Setelah kita punya siap saji, terus di masa pandemi kita berinovasi untuk buat produk karena kan di masa pandemi orang maunya serba praktis, serba instan, serba cepat. Jadi kita buat tuh produk-produk untuk Oh, tahu bakso. ya, salah satunya. Jadi kita vakumkan, ada ayam ungkep, bebek, gitu. Dan salah satu yang membuat kita akhirnya bisa upgrade lagi itu kita inovasi sambal. Sambal kemasan. Kemasan. Nah, itu sambal yang kemarin udah itu ada dalam kemasan juga. Oh, menarik sekali itu. Itu tahan berapa lama tuh kalau dalam kemasan? Oke, kan pada saat ini satu hari ya. Satu hari. Jadi kalau saya beli nyampe rumah nggak lucu dong, udah nggak enak makan. Nah, Nah, tapi gimana tuh? Oh, diinovasikan. karena banyak sekali customer yang minta, mau dong bungkusin. Bener banget mau gitu buat orang lain. Iya, iya. Nah, saya melihat ini keunggulan gitu ya. Iya, benar-benar. Kenapa sih nggak kita kembangkan, nggak kita kemas dengan baik gitu ya. Lalu saya upgrade, belajar, riset gimana caranya nih sambal bisa tahan lama. Gimana tuh caranya? Akhirnya alhamdulillah saya masuk TV Food Indonesia, itu didampingin langsung oleh para profesor yang luar biasa dan UPP. Saya riset 1 tahun gimana caranya sambal ini bisa tahan dari 1 hari sampai 1 tahun ini melalui proses sterilisasi, Proses dan, sterilisasi dan pasteurisasi. Betul, Tapi didampingi diajarin sama para beliau. ahlinya. Betul. Akhirnya saya bisa bertahan sambalnya bisa lama tanpa pengawet bahkan seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah beredar di retail modern, lalu juga ada di Oh, di retail modern berarti Iya, di sudah ada. supermarket gitu ya? sudah ada karena kita sudah yang 1 tahun. Wah, saya Mall-mall kemarin tuh juga ada. pernah nemu sambal ibu Gimana tuh? di Sarinah, bener nggak? Iya betul. Betul kan? Ada di Sarinah. Ada di Sarinah kan? Betul. Di lantai 3 ibu ya, luar biasa. Kamu lihat? Pernah dong, saya Thank tuh you. saya menemukan sambelnya. Saya jadi ketemu sambelnya dulu nih sebelum Oh, ketemu kedai oke. ibu nih yang ada di bawah. Jadi memang kalau produk-produk yang
ini nama pemerintah itu memang harus ada izinnya berarti ya Bu ya? Betul sekali. Betul banget ya. Wajib banget. Karena apalagi kan kita mau menghindar ya, mau dikonsumsi oleh orang banyak. Pastinya izin itu penting. Penting banget. Oh kita langsung ke situ aja Bu, saya juga nggak sabar nih ketemu sama makanan Ibu nih. Iya. Wah kita udah sampai nih Bu di Ayam Penyet Bandung. Wow, langsung nih ada makanan apa aja nih Bu di sini nih? Iya, ini spesialnya kita punya namanya sambal. Sambal apa nih? Ini sambal cerik nih. Sambal cerik. Oh yang tadi Ibu ceritain itu. Oh iya. Makan ini mau dijamin keringetan sama nangis ya. Terus kita punya ada ayam crispy, Ayam crispy. ada ayam penyet, ayam bakar, ada bebek, ada ikan, lalu kita punya pepes juga. Wah. Terus kita juga punya sambal kemasan juga. Oh ini sambal kemasan yang kita gitu yang sampai luar negeri itu. Insya Allah. Oh ini saya kalau lihat sambal kayak gini, saya langsung jadi lapar nih. Berarti kita udah jalan-jalan kan? Gimana nih pokoknya saya lapar nih? Siap. Nanti saya bikinin spesial ya untuk Mas Spesial? Andi ya. Wah serius? Ya. Langsung Ibu dong berarti yang bikin Ya. Wah repotin Ibu. Aman. Oke Ibu, berarti kalau gitu saya tunggu di situ ya. Oke. Makasih Ibu. Nanti saya antar ya. Siap. Wah, udah nyampe makanannya. Ini apa? Wah, ini spesialnya ya. Kurang biasa. Wah, ini menu favorit ini Bu ya. Yang namanya apa nih? Ini namanya ayam penyet. Ayam Ayam penyet, paket ayam penyet spesialnya ada ayamnya, Ada tahu, tempe. tahu tempe, dan juga ada lengkapannya. Berapa nih Bu segini nih? Ini 30.000. 30.000, tapi bisa langsung kenyang sambil nendang ya. Ini yang paling favorit di sini. Jadi sehari bisa berapa nih omsetnya nih yang pesan begini? Di sini ya, bisa sampai 4 juta. 4 juta per hari. Jadi, tapi kalau bentuknya berapa harusnya ayam berapa kilo tuh kalau ke pasar? Sekitar 100 ekor. 100 ekor sehari belanja pagi-pagi. Nih pemirsa ya, ini adalah ayam penyet sambal cerik. Ini hasil dari Ayam Penyet Bandung punya Ibu Erna. Kita langsung cobain ya Bu ya. Kita langsung cobain. Wow, magic nih makanannya nih. Luar biasa nih, saya makan proses kalau makan tuh langsung sama sambal-sambal kayak gini nih. Enak banget tuh. Belut banget ya. Itu tapi enaknya pakai nasi. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja.
Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Wah, Bu Erna, ini tadi saya masih kenyang nih. Tadi makanannya enak banget nih. Itu rasa ayamnya empuk, sambalnya nendang. Jadi saya ketendang nih ke sini. Bu Erna, itu kenapa sih enak banget tuh rasa makanannya tuh? Ayam penyet komplit ya tadi ya yang makannya. Kenapa bisa enak banget tuh? Karena dibuatnya pakai hati. Wow. Jadi sesuatu yang dilakukan oleh hati akan sampai ke hati. Luar biasa. Bener banget nih Bu Erna, memang bener-bener sampai ke hati ya pemirsa ya. Sekarang saya mau bicara hati ke hati nih Bu Erna nih. Bu Erna kan sudah menjalankan Ayam Penyet Bandung ini 10 tahun ya, 10 tahun dari tahun 2013 sampai sekarang 2023, berarti sudah 10 tahun Bu Erna ya. Sebenarnya apa nih titik terberat yang pernah Bu Erna alami ketika menjalankan usaha Ayam Penyet Bandung ini Bu Erna, yang bisa dibagikan kepada pemirsa lainnya Jakarta On TV? Silakan Bu Erna. Titik tersulit ya? Ya, titik tersulitnya apa nih? Aduh, karena kan banyak. usaha kan nggak mungkin seneng terus kan. Betul sekali, ada up and down-nya. Nah, dukanya banyak, Iya. banyak, tapi yang tersulit yang banget membekas ya. Jadi saya pernah melakukannya apa-apa sendiri gitu, mulai dari belanja, masak, pasang tenda sendiri gitu ya, semuanya dilakukan sendiri. Lalu pernah yang saya itu rasanya tuh gimana gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya tim yang bagus gitu ya, sudah berjalan gitu lancar, nah ada ujian tuh, pernah dibajak, karyawannya diambil, terus konsepnya juga diambil, jadi di copy paste sudah langsung semuanya gitu. Itu salah satunya. Terus ada lagi saya pernah tutup cabang, itu 2 cabang dalam 1 hari gitu. Jadi usaha ini tidak selalu mulus gitu. Nah, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa semangat gitu ya. Ingat tujuannya bisnis ini untuk apa, untuk siapa, sehingga ketika kita jatuh, kita bangun lagi. Seperti itu. wah luar biasa pemirsa. Jadi memang bahwa pengusaha ini itu nggak selamanya kayak kita sekarang lihat nih happy aja, ternyata ada ya, ada masa-masa tersulitnya yang harus kita bangkitkan terus gitu ya. Nah tadi saya tertarik tuh, tadi Bu Erna kan juga kita sudah mampir ke kedai Bu Erna. Nah saya lihat tuh ada jar-jar cabai-cabai yang macam-macam warnanya dan juga namanya. Bisa nggak dijelasin nih? Ada varian apa aja sih dari jar-jar sambal itu, apa aja tuh Bu Erna? Jadi kita punya 6 varian sambal, namanya tuh sengaja unik-unik gitu ya, karena saya pemain baru, saya belum bisa jadi yang terbaik, tapi mau hadir dengan yang terunik gitu ya. Wah, tidak mau, belum bisa jadi yang terbaik, tapi menghadir sebagai yang terunik. Ya, salah satunya saya ambil namanya tuh unik-unik gitu ya, karena punya sejarahnya masing-masing. Jadi setiap sambal itu kayak sambal ceri. Kenapa sih dinamain sambal ceri gitu? Karena memang itu ada warisan dari mama yang kita kangen banget sama mama. Lalu ketika makan itu memang kepedesan dan memang ingat gitu, jadi sambil nangis itu namanya sambal cerik. Oh, cerik itu artinya bahasa nangis. Sunda. Oh, nangis. Oh, jadi sambal yang kita bisa bikin nangis itu sambal cerik. Oh iya. Lalu ada lagi namanya sambal jodak. Jadi di dalam, Jodak, sambal jodak. itu sambal terasi. Jadi untuk pangsa pasar yang tidak suka pedas, jangan khawatir. Ya PP juga ada loh sambal yang nggak pedas. Jadi itu ceritanya kalau di keluarga besar tuh saya suka dikasih kepercayaan buat bikin sambal yang banyak, yang besar gitu. Itu namanya sambal jodak. Jadi sambal terasi untuk hidangan semua keluarga besar itu sambal jodak namanya. Jadi dinamain lagi sambal jodak. Ada lagi sambal ijo, ya kan? Sambal ijo melotot. Kenapa sih ijo melotot? Sambal ijo melotot. Karena kalau kita melihatnya ijo-ijo itu Pasti melotot. Termasuk sambal. Iya. Itu dari apa tuh? Kalau sambal ijo bener-bener cabai ijo ya, cabai ijo. Oh, sambal cumi ada nggak sih? Gitu. Saya suka banget tuh sambal cumi tuh. Oh, sambal cumi juga ada. Itu juga namanya unik banget. Apa tuh? Jadi saya tuh kalau manggil cumi itu tuh cucum gitu. Jadi dinamain di jari itu sambal cucum. Cucum gitu. Jadi kalau misalkan mau masak tuh mau minta tolong beliin cumi gitu, tapi saya panggilnya cucum.
Jadi Akhirnya sebenarnya akhirnya jadi nama sebuah brand nama produk ya. gitu. Oh, luar biasa. Terus ada lagi cumi pete, jadi tinggal disingkat cumte, lebih simpel kan? Lucu ya. Gitu. Cumte sama ada perme, itu tuh Terme apa tuh? teri Medan. Teri Medan. Wah, itu juga favorit saya juga Iya, tuh. tinggal dikasih nasi hangat aja, Ya. pakai sambalnya dulu. Oh, Udah. Yang lain udah lupa. Utang lupa, masalah lupa, dan lain segala macam lupa ya pemirsa ya. Jadi ini menarik nih. Tadi sambal-sambal itu tadi yang diekspor kan ya, itu ya, kan insya Allah. yang juga Kita tadi sedang persiapan. sedang persiapan ekspor, dan juga itu tadi yang bertahan selama 1 tahun 1 tahun dengan sudah. adanya proses pasteurisasi dan Sama juga sterilisasi. sterilisasi. Luar biasa. Nah, ini menarik nih, dari sambal-sambal itu yang paling laku yang mana nih, Bu Erna? Semuanya laku alhamdulillah. Semuanya laku ya? Tapi Tapi kan yang- ada yang terbase-nya ya. Nah, yang Pastinya ya ikon kita sambal ceri. Sambal gitu. cerik gitu Karena ya. ayam penyet Bandung cirinya sambal ceri. Sambal cerik. Punya tagline Kak, Apa tuh? rasakan nikmat dan pedasnya. Rasakan nikmat dan pedasnya. Nah, Bu Erna, ini kan berbagai macam produk yang sudah Bu Erna hadirkan. Ini luar biasa sekali nih untuk pelaku UMKM Jakarta Barat. Sebenarnya apa sih, Bu Erna, makna izin usaha buat Bu Erna ini, buat seorang pelaku UMKM itu ada maknanya nggak izin itu buat apa nih? Penting banget Kak. Penting banget ya? Saking pentingnya tuh penting banget. Karena apalagi produknya kita sudah siap edar, itu Ya. penting banget, namanya perizinan ya. Hmm, Perizinan, karena itu menjadi satu nilai value produk ketika kita sudah punya perizinan, kan jadi punya jaminan mutu dong. benar. Gitu Benar. terhadap customer gitu, jadinya mereka nggak takut lagi ini bener nggak izinnya gitu ya, lalu dilengkapi dengan sertifikasi gitu, apalagi sudah kita siap edar gitu ya, jadi penting banget perizinan. Itu kan pemirsa, perizinan itu penting banget, bukan cuma buat pengusaha tetapi buat kita nih para konsumen itu juga penting, Bu Erna. Karena saya nih kalau misalnya kemana-mana, saya tuh kalau beli makanan itu saya tanya dulu izinnya. Kalau nggak ada izinnya saya blacklist. Bener nggak? Penting kan izin itu kan? Banget ya. Apalagi makanan dan minuman ya kan, terkait dengan kita muslim harus halal, dan juga Halal penting banget. Kak. penting banget ya. Dan kalau Bu Erna, kalau misalnya usaha itu juga mau kita kembangkan, salah satu yang kita juga perizinan ya kan? Itu perizinan, lalu apalagi kan di makanan ini banyak banget perizinan ya, mulai dari izin usaha, izin edar, ada PIRT, ada BPOM, lalu ada kesananya lagi ada ISO, ada HACCP, jadi banyak banget yang harus ditempuh masih pajak. Nah, ini karena perizinan itu penting, gimana nih cara ngurus izinnya? Bisa nggak dibagikan ke pemirsa lainnya Jakarta TV? Mudah apa sulit sih sebenarnya ngurus izin itu, Bu Erna? Masya Allah, alhamdulillah saya sangat dimudahkan banget ya untuk membuat perizinan. Bahkan di UMK, NIB itu cukup 1 hari langsung jadi, bahkan 1 jam langsung saya terima. Mudah banget, tanpa repot, tanpa ribet, praktis, semuanya dibantu oleh PTSP yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Erna, Ya. dan juga terima kasih untuk seluruh warga Jakarta yang sudah mengurus perizinannya secara mandiri. Karena semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Bu Erna, apa nih Ya. rencana ke depan dari Ayam Penyet Bandung ini nih, Bu Erna? Pastinya ingin tetap maju, sukses, berkembang, dan kita siap expand, mau naik kelas, mau go global pastinya gitu ya. Lalu untuk next plan-nya juga kita ada pengembangan nanti, karena APB ini punya visi misi ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ingin membuka peluang usaha seluas-luasnya. Jadi pengembangan kita insya Allah ingin membuka kemitraan. Luar biasa. Saya tunggu APB ada di negara-negara Asia. Amin. Amin. Baik, Bu Erna. Bu Erna, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Dan sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang bisa Bu Erna sampaikan kepada pemirsa lainnya Jakarta TV, warga Nusantara semua nih, khususnya bagi mereka semua para pelaku UMKM, baik yang baru mulai dan juga yang baru mau bangkit nih untuk UMKM. Silakan, Bu Erna. Pastinya izin, saya pun masih belajar nih Mas Aldi ya gitu, tapi tetap harus punya semangat tinggi untuk tetap belajar, upgrade diri, dan fokus serta komitmen terhadap usaha yang kita ambil. Jangan mudah nyerah, lalu ketika semangat itu down, misalkan usaha itu sedang turun, tetap semangat, tetap bangkit,
ingat usaha atau bisnis ini untuk apa, untuk siapa, sehingga kita bisa bangkit lagi, lebih keras lagi, lebih cerdas lagi. Begitu. Saya besok kayaknya bakal datang lagi nih ke APB nih. Tapi nggak lagi syuting, tapi buat keluarga. Boleh ya? Boleh banget, boleh banget. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama, terima kasih Mas Aldi, sukses selalu. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya bersama dengan sosok inspiratif pelaku UMKM anggota Jakpreneur Jakarta Barat, pemilik usaha ayam penyet Bandung, Ibu Erna Sari. Saksikan terus perbincangan seru dan inspiratif lainnya hanya di Layanan Jakarta on TV. Bu Erna, terima kasih, sama-sama. luar biasa. Pertama, ku rasakan getaran yang keras, goyangkan rasa serasa, ada sentuhan baru sinari hari-hariku. Pertama, diriku pun tergoda kilaunya matamu, runtuhkan anggunnya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Pertama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas, larutkan aku dalam nyata, riang belaimu yang akan temani setiamu padaku. Pertama, ku rasakan getaran yang keras, goyahkan rasa serasa, sentuh baru sinari hari-hariku. Pertama, diriku pun tergoda kilaunya matamu, runtuhkan anggunnya dinding hati, goyahkan batas sepiku, dinginku. Pertama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas, larutkan aku dalam nyata, riang belaimu yang akan temani setiamu padaku. Pertama untukku dan tak ku lupa, diriku terjerat cintamu, dan aku tak ingin lepas, larutkan aku dalam nyata, riang belaimu yang akan temani setiamu padaku. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.